Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir untuk membahas permasalahan yang dihadapi para penjahit sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini ada seorang sahabat yang curhat kepada saya tentang konveksinya yang dirasa penghasilannya itu minus. Bun, saya sudah bekerja menjahit selama 12 tahun dan untuk saat ini saya memiliki 8 karyawan. Wah, ini sudah lumayan ya. Tapi kenapa penghasilan saya itu sangat kecil? Bahkan saya menghitungnya itu hasil bersihnya cuman kisaran 1 juta. Suami saya kerja, Bun, tapi gajinya hanya cukup buat biaya sekolah anak. Kebutuhan sehari-hari itu dari hasil kerja saya, dan untuk biaya gaji pegawai saya sering sekali pinjem uang dulu. Baik, saya akan kupas permasalahannya dulu, dari sumber permasalahannya dulu satu persatu ya. Secara logika, kalau sudah menjahit selama 12 tahun artinya bukan penjahit pemula, bukan penjahit abal-abal, dan juga bukan penjahit ecek-ecek, karena karyawannya aja ada 8. Secara logika, kalau karyawannya ada 8, pekerjaannya itu pasti kan banyak. Kalau kerjaan sedikit kan tidak mungkin punya 8 karyawan. Kalau karyawannya aja 8, pekerjaan jelas banyak, pendapatan seharusnya juga banyak. Tapi permasalahan dari kawan kita ini adalah penghasilan saya sangat kecil. Hasil bersih itu cuman kisaran 1 juta. Masuk akal enggak? Saya rasa tidak masuk akal. Nah, pertama kali yang harus dilakukan oleh sahabat saya ini, kita harus bikin pembukuan biar jelas, biar kita tahu konveksi kita atau perusahaan kita itu sehat atau tidak ya. Kita bikin pembukuan, kita catat order-order yang masuk, yang jelas dengan penghasilannya, pemasukannya. Order ini pemasukan uangnya sekian. Terus kita tulis juga pengeluaran. Untuk membuat atau menyelesaikan orderan tersebut tentu kita membeli bahan-bahan, resleting, kancing, benang, kain keras, kain kapas, trikot, dan lain-lain. Nah, setelah pemasukan dan pengeluarannya kita catat, kita akan tahu berapa sebenarnya penghasilan kita. Terus yang kedua, setelah kita catat pemasukan dan pengeluaran untuk konveksi ya, bukan untuk kebutuhan rumah, untuk konveksi. Jadi pengeluaran yang dicatat adalah pengeluaran untuk konveksi. Kemudian kita bikin buku lagi pengalokasian uang. Uang yang ada di kita itu untuk apa saja, misalnya untuk bayar anak sekolah, untuk beli baju, untuk belanja harian, untuk bayar listrik, dan lain-lain. Itu kita catat. Jadi kita tahu uang kita itu kemana saja gitu. Terus setelah kita catat pemasukan dan pengeluaran yang ada di konveksi, kita catat pengeluaran atau alokasi uang kita untuk kebutuhan harian kita, maka di situ akan jelas terlihat berapa pemasukan yang sebenarnya. Jadi jangan diangan-angan. Kita dapat uang untuk belanja ini, untuk bayar sekolah, nggak terasa. Ngerti-ngerti kok saya kerja keras, karyawan saya banyak, tapi penghasilan saya kok minim. Tanpa kita lihat alokasi uang kita kemana. Ternyata biaya hidup kita itu tidak sedikit. Untuk makan sehari-hari saja belanja hariannya itu berapa, belum belanja bulanannya, bayar listrik dan lain-lain, itu banyak. Jadi jangan buru-buru patah arang, putus asa, kehilangan semangat karena pekerjaan banyak tapi hasil sedikit. Tapi kita lihat dulu alokasi uang kita itu kemana. Terus tujuan atau fungsi kita membuat pembukuan itu adalah satu, dengan adanya pembukuan, dengan kita tahu pemasukan dan pengeluaran keuangan kita, maka
untuk kedepannya kita bisa lebih hati-hati membelanjakan uang, bisa memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, misalnya jajan cilok itu kan nggak penting, terus membeli barang-barang online yang tidak butuh, cuman mengedepankan ingin lihat iklan ini pengen beli, lihat ini beli, lihat ini beli, itu bisa dipangkas dengan adanya pembukuan yang jelas. Terus kemudian jika terjadi minus pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang, maka kita bisa mencari akar permasalahannya. Jadi setelah pembukuan itu kita bikin, kita tahu pemasukan berapa, pengeluaran berapa, kita jadi tahu kan seimbang enggak antara pengeluaran dan pemasukan. Jika terjadi angka yang tidak seimbang, pemasukan kecil, pengeluaran besar, maka itu artinya konveksi kita, perusahaan kita sedang tidak sehat. Dengan 8 karyawan, dengan pekerjaan banyak, tapi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka kita harus cari, kenapa kok seperti ini? Bisa jadi uang kita tidak sampai ke kita karena terlalu percaya dengan karyawan, mungkin karena itu pernah saya alami. Terlalu percaya sama karyawan sehingga uang tidak sampai ke saya, tidak tahu arah jeluntrungannya kemana uang itu. Nah, itu perlu diselidiki. Jika permasalahan sudah kita ketahui, setelah kita sudah mengoreksi perusahaan kita sehat atau tidaknya, maka jika penyebabnya adalah perusahaan yang tidak sehat, mari kita bongkar bagaimana pembukuan atau hal-hal yang berkaitan dengan konveksi yang tidak sehat atau perusahaan yang tidak sehat. Itu bisa terjadi juga akibat kita kurang pintar atau kurang tepat dalam memberikan harga jual atau harga jadi. Pertama kali pada saat kita mau menentukan harga jual, yang harus kita ketahui adalah pembelian bahan dan alat. Harganya berapa, jumlahnya pembelian bahan dan alat untuk memproduksi satu produk atau satu orderan. Kemudian penyusutan dari bahan, misalnya kita beli benang, itu kan ada penyusutannya, barangnya kan berkurang. Mesin itu kan ada penyusutannya, ada butuh beli oli, dan itu ada biayanya, harus kita tulis. Jadi pembelian bahannya berapa, penyusutan bahannya berapa, itu kita tulis karena kita sewaktu-waktu perlu servis mesin juga, itu perlu biaya. Terus kemudian ongkos karyawannya berapa, terus kita ambil untungnya itu berapa. Misalnya kita ambil untung 3.000 dalam satu order atau 5.000, katakanlah begitu. Nah, dari pembelian bahan, terus penyusutan alat-alat, ongkos karyawan, dan sudah kita ambil keuntungan, maka ketemulah harga jual atau harga jadi. Jadi kalau dengan cara seperti ini, keuntungannya sudah kita ambil, dari gaji karyawan juga sudah kita ambil, semuanya sudah kita perhitungkan, maka mustahil kalau pemasukannya itu lebih kecil daripada pengeluaran. Jelas pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, jika setelah pembukuan itu kita lakukan dengan baik, maka pengalokasian uang juga kita ketahui dengan jelas, maka kita lihat angkanya. Apakah karena alokasi uang untuk kehidupan rumah tangga lebih banyak? Bisa jadi seperti itu, karena untuk bayar sekolah tidak mungkin kita pangkas, atau mungkin ada biaya-biaya untuk beli obat, pengobatan, sakit, dan lain-lain yang tidak bisa kita hindari. Maka jika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, dengan adanya pembukuan semuanya menjadi jelas, maka solusinya adalah kita cari side job, kerja sampingan. Kerja sampingan tidak harus keluar rumah, bisa dengan cara dropship, jualan online, bisa juga dengan cara banyak cara. Kita punya
bisa menciptakan pekerjaan baru seperti yang saya lakukan. Saya itu punya usaha laundry, saya punya usaha jahit, saya juga jualan kain, saya juga jualan buku panduan jahit, saya jualan susu untuk kesehatan. Para penjahit juga butuh sehat ya. Dan saya juga jualan skincare. Banyak sekali yang saya jual dengan memanfaatkan medsos. Kenapa saya lakukan semua itu? Ya untuk menutup kebutuhan rumah tangga yang sangat banyak. Demikian dari saya, mudah-mudahan membantu mengatasi apa yang menjadi kegundahan kawan kita dalam menghitung kenapa usaha jahitnya penghasilannya minim ya. Setelah kita cari solusinya bareng-bareng, kita pecahkan bareng-bareng, mudah-mudahan kedepannya akan semakin membaik dan semakin berhati-hati dalam mengelola keuangan usaha kita. Demikian Syifa Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.